Jemaat dimanapun Anda berada saat menyaksikan kebaktian online ini, kami bersama tim di sini percaya dan yakin bahwa ketika Anda mengikuti kebaktian online ini, hidup kalian diberkati Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kepenuhan, kasih, sukacita daripada Tuhan. Mari kita angkat suara kita angkat tangan kita, angkat hati kita memuji Yesus kita, Tuhan dan Raja kita. Kami mau selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kekuatan kami Tuhan, Kau gunung batu kami Tuhan, kasih setiamu Tuhan Yesus sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya.
Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Tuhan satu-satunya yang layak disembah dan dipuji. Karena nama-Mu besar Tuhan. Karena nama-Mu besar Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan dipuji dan disembah. Haleluya. Haleluya. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Senang lagi kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Puji Tuhan, karena Tuhan sentiasa memberikan kita kesempatan untuk kita bisa beribadah. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita tetap masih bisa beribadah. Puji Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk mempersiapkan hatimu, untuk kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Oke, mari kita berdoa, dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada hari ini, pagi ini Tuhan. Kami bisa datang melayani Engkau, kami bisa datang memuji dan menyembah Engkau. Sebentar kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya langsung saja dalam tema firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu melayani Tuhan di dalam perjanjian yang baru. Melayani Tuhan di dalam perjanjian yang baru. Saudaraku yang simak dalam Tuhan, minggu lalu kita telah mempelajari di mana kita memiliki perjanjian yang baru di dalam Kristus. Di mana perjanjian yang baru ini lebih baik daripada perjanjian yang pertama. Karena perjanjian yang baru ini dimeteraikan oleh darah Kristus sendiri, darah Yesus anak Allah. Dan dia juga menjadi pengantara dalam perjanjian yang baru ini. Jadi saudaraku yang simak dalam Tuhan, keuntungan yang besar, yang luar biasa dalam perjanjian yang baru ini ialah dosa kita telah diampuni dan hati nurani kita disucikan. Dan yang kedua, kita bisa masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan dan menghadapi atau menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, hari ini kita akan berbicara melayani Tuhan di dalam perjanjian yang baru. Dan ini sangat luar biasa saudaraku. Dan kita perlu menyadari bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah ditebus dengan darah Tuhan, sebagai orang yang telah bisa masuk ke dalam tempat yang kudusnya Tuhan, saudara dan saya adalah orang yang bisa dan sanggup menjadi pelayan di dalam perjanjian baru Tuhan. Di dalam perjanjian Tuhan dengan saudara. Jadi saudaraku, ia merupakan penghargaan dan satu penghormatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melayani dia di tempat kudusnya Tuhan. Amin saudaraku. Lewat perjanjian yang baru yang Tuhan meteraikan lewat darahnya dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa melayani Tuhan di dalam perjanjian yang baru ini. Dan membuat kita sanggup melayani dia. Kalau kita baca terus di dalam 2 Korintus pasal 2 yang ketiga. 2 Korintus 3 yang ke-6, 2 Korintus 3 yang ke-6. Saya akan bacakan. Dialah yang telah menjadikan kami sanggup mengabdi diri kepada umat perjanjian baru yang tidak lagi berasaskan hukum-hukum, bertulis tetapi berasaskan roh. Karena perintah-perintah tersurat itu membawa kematian, sedangkan roh membawa kehidupan. Jadi saudaraku yang siman dalam Tuhan, melayani di dalam perjanjian yang baru adalah kita diberikan kesanggupan. Karena saudara saya adalah imam, di mana kita bisa masuk ke ruang tempat kudusnya Tuhan,
kita melayani, kita berani. Ketika kita bisa berani masuk ke dalam dalam hadirat Tuhan, di mana saudara juga bisa melayani Dia dengan berani. Kesanggupan diberikan kepada saudara untuk melayani Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa sanggup melayani Tuhan dalam perjanjian yang baru ini? Kita diberikan otoritas oleh Tuhan. Yesus menempatkan kita di posisi otoritas Tuhan. Di mana Dia memberikan kita kuasa dan otoritas. Amin, saudaraku. Kita sanggup melayani Tuhan. Kita tidak melayani seperti yang biasa-biasa, tetapi kita diperlengkapi dengan otoritas Tuhan. Di dalam kerajaannya untuk melayani Dia. Dan otoritas ini yang Tuhan berikan kita ini adalah kuasa, power, untuk kita bisa mengerjakan sesuatu yang mustahil bagi dunia, tetapi tidak mustahil bagi Tuhan lewat otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudaraku. Dan kita juga mempunyai kuasa di atas segala iblis dan setan. Dan kuasa ini tidak lagi bisa mengganggu pemikiran kita, mengganggu hati kita, karena kita punya otoritas yang luar biasa untuk kita bisa melayani Tuhan. Dan melalui otoritas, melalui kebangkitan Yesus, di mana kita dipulihkan kembali dan ditempatkan dengan otoritas kuasa. Dan saudara, yang saya ingin memberitahu kepada saudara, bukan saja otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, malaikat Tuhan juga diutus bersama dengan saudara dan saya untuk mengerjakan pekerjaan pelayanan di dalam Tuhan di muka bumi ini. Ya saudaraku, ini dia. Kita memiliki kuasa dan otoritas yang menyanggupkan kita untuk melayani Tuhan. Dan otoritas ini juga membuat kita bisa melayani orang luar dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Lewat apa, saudaraku? Lewat otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Menyangkupkan kita melayani Tuhan. Amin. Jangan katakan, oh melayani Tuhan itu susah. Melayani Tuhan itu, saya tidak bisa melayani Tuhan. Saya tidak punya talenta untuk melayani Tuhan. Oh, untuk melayani Tuhan tidak perlu, cukuplah orang lain. Dan biar saya menjadi jemaat biasa. Saudaraku, setiap saudara dan saya diberikan otoritas untuk melayani Tuhan. Saudara punya kuasa. Karena saudara adalah anak Allah yang spesial. Saudara bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bisa masuk ke dalam takhta kasih karunia Tuhan. Dan saudara mendapatkan takhta kasih karunia saudara. Di dalam takhta kasih karunia Tuhan, saudara diberikan kesanggupan, ada otoritas untuk melayani Tuhan. Saudara punya kuasa. Segala kuasa yang ada di dunia ini, kuasa yang dipengaruhi oleh setan dan iblis, itu telah dikalahkan oleh otoritas Tuhan yang ada dalam hidupmu. Amin, saudaraku. Jadi kita sanggup melayani Tuhan karena hidup kita telah mengalami transformasi daripada perjanjian Tuhan. Kita diberikan kuasa, saudaraku, dan melalui perjanjian yang baru ini kita menjadi anak-anak Tuhan. Transformasi, berubah. Amin, saudaraku. Di dalam perjanjian yang baru ini saudara telah berubah. Yang dahulu telah ditinggalkan, statusmu yang lama telah ditinggalkan. Sekarang saudara mengalami status, saudara memiliki status yang baru di dalam Tuhan. Itu saudara menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Ini dia dalam perjanjian yang baru, membuat saudara menyadari bahwa saudara sanggup melayani Tuhan. Karena transformasi hidupmu melalui perjanjian Tuhan. Dan saudara bisa melayani Dia di dalam perjanjian ini. Amin, saudaraku. Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 29 hingga yang ke-30. Roma pasal yang ke-8 29 ayat yang ke-30 bunyi firman Tuhan sedemikian. Karena dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Maka anak itu merupakan yang sulung antara saudara yang ramai. Dan orang yang ditentukan Allah dari mulanya dahulu dipanggilnya, orang yang dipanggilnya itu dibenarnya, orang yang dibenarnya itu dipermulianya pula. Jadi saudaraku, kalau kita lihat sini, kita melayani Tuhan karena identiti kita telah berubah menjadi anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan sebagai anak Tuhan, Yesus adalah saudara sulung kita. Dan Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa supaya saudara selaras, serupa dengan gambarannya, dalam bahasa Melayu selaras dengan rupa anaknya. Amin, saudaraku. Jadi kita memiliki identiti yang baru. Identiti kita telah mengalami transformasi, saudaraku. Dan saudara menjadi anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan Yesus sebagai anak yang sulung.
Dan Yesus memanggil saudara dan saya adalah saudaranya. Amin. Jadi Yesus sendiri menyucikan kita dengan darahnya dan membenarkan kita dengan kebenaran Tuhan. Dan sekarang dia memuliakan kita supaya kita menjadi sama seperti anaknya. Dan kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Dan ini sangat sangat penting saudaraku. Kita mengerti bahwa ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ketika saudara diubah dan saudara memiliki transformasi dalam identitimu sebagai anak Tuhan, saudara punya kuasa dan saudara punya status. Saudara bukan lagi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi status saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Dan Yesus adalah saudara sulung kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa saudara serupa dengan gambarannya. Saudaraku, ini sangat penting untuk kita mengerti bahwa lewat ini kita sanggup melayani Tuhan karena perjanjian yang baru. Dan kita diubahkan lewat perjanjian ini. Dan kita tahu status kita. Kita diberikan kuasa, otoritas untuk kita melayani Tuhan, saudaraku. Ini sangat penting. Kita selaras dengan rupa gambaran anaknya. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Saudara bukan manusia biasa-biasa. Saudaralah anak Tuhan. Saudara telah diubah. Status saudara telah diubah menjadi status anak Allah. Sesuai dengan gambaran Tuhan. Dan ini dia. Dan dia telah menentukan kita dan memilih kita dari dahulu. Supaya saudara bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan, melayani Tuhan dengan otoritas yang Tuhan berikan kepadamu. Amin, saudaraku. Ini dia. Ayat yang ke-29 kalau kita baca kembali. Karena dari mulanya dahulu Allah telah menentukan mereka yang dipilihnya supaya menjadi selaras dengan rupa anaknya. Haleluya. Ini sangat penting saudaraku. Sebagai anak Allah yang punya otoritas. Di dalam melayani Tuhan dalam perjanjian yang baru ini. Saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara bisa merancang dan mengembangkan kehidupanmu dengan berhasil dalam melayani Tuhan. Dengan kuasa yang Tuhan berikan, saudara bisa melipat gandakan apa yang saudara kerjakan. Dan saudara bisa melakukan hal yang luar biasa, yang mustahil. Ini dia, karena Tuhan memberikan kita otoritas ini sebagai anak Tuhan. Saudara bisa menguasai wilayah yang dikuasai oleh roh-roh jahat ataupun iblis dan melepaskan ramai orang yang terikat. Kenapa? Karena kuasa yang ada dalam hidup saudara. Jadi saudaraku, pemikiran kita perlu berubah saudaraku lewat kebenaran firman Tuhan dan mengerti bahwa saudara memiliki otoritas. Saudara adalah anak Tuhan. Saudara punya kuasa untuk melakukan hal yang luar biasa. Saudaraku, jadi ini sangat penting. Alkitab mengatakan bahwa kita adalah Tuhan dalam huruf kecil Tuhan. Kita adalah Tuhan yang memiliki mahkota kemuliaan kehormatan Tuhan dalam gambarannya. Ini sangat penting saudaraku. Jadi kita perlu mengerti bahwa kita sanggup melayani Tuhan karena hidup kita telah mengalami transformasi melalui perjanjian yang baru ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan seterusnya, kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan dengan mengetahui kebenaran Allah. Mengetahui kebenaran Allah. Sangat penting kita mengerti saudaraku, kemuliaan kita adalah kita menjadi serupa dengan Dia. Tuhan adalah Tuhan yang memiliki tujuan dalam hidup kita. Persoalannya, bagaimana supaya gambaran Allah itu menjadi nyata dalam hidup saudara? Bagaimana? Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kita serupa dengan gambarannya. Kita selaras dengan rupa Allah. Dan bagaimana supaya kita bisa masuk ataupun bisa menjadi nyata kehidupan gambaran Allah ini menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Kita baca saudaraku 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 15 hingga yang ke-18. 2 Korintus pasal 3 15 hingga 18. Firman Tuhan mengatakan sedemikian. Malah hingga sekarang ketika mereka membaca kitab suci disampaikan melalui Musa, selubung itu masih menutupi hati mereka. Apabila hati mereka kembali kepada Tuhan, selubung itu akan diasingkan. Tuhan ialah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Kita semua melihat kemuliaan Tuhan tercermin dengan wajah yang tidak terselubung. Dan kita diubah menjadi serupa dengannya dalam kemuliaan yang kian besar oleh roh Tuhan. Jadi yang pertama saudaraku, bagaimana supaya kita menjadi serupa dengan gambaran Allah, supaya kita bisa tahu identitas kita dan kita tahu bagaimana menggunakan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita dalam melayani Tuhan dalam perjanjian yang baru ini. Kita perlu mengerti bahwa kita diubah menjadi serupa gambarannya oleh roh Tuhan. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya
oleh Roh Tuhan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan, kata firman Tuhan. Jadi kita dimerdekakan oleh kebenarannya. Artinya kita dapat mengerti perkataan Tuhan, kebenarannya, dan memproses hidup kita supaya kita benar-benar berubah. Ini semuanya dilakukan oleh Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam ayat 15 mengatakan bahwa selubung itu masih menutupi hati mereka. Oleh itu saudaraku, kalau hati kita masih diselubungi dosa dan kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita perlukan Roh Kudus. Kita perlukan Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan yang kita kerjakan, yang kita dengar. Kita perlukan Roh Kudus untuk mengerjakannya dalam kehidupan kita supaya selubung itu yang menyelubungi hati kita itu bisa terbuka sehingga kita bisa mengerti perkataan Tuhan. Ketika kita mengerti perkataan Tuhan, ketika kita mengerti kebenarannya, kita di dalam proses akan sama seperti gambaran Allah. Punya otoritas, punya kuasa, menakluki wilayah-wilayah yang Tuhan telah percayakan buat saudara, menginjil, menjangkau jiwa-jiwa buat kerajaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah engkau kuatkan, karena otoritas, karena status saudara dan saya. Nah, karena saudara telah diubah gambaranmu serupa dengan Allah oleh Roh Tuhan. Ya saudaraku, ini dia dalam perjanjian yang baru ini, semua kita bisa mengenal Tuhan, bisa mengenal keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlukan Roh Tuhan. Karena Roh Allah lah yang menulis perkataan Tuhan itu dalam hati dan pemikiranmu. Amin saudaraku. Kita perlukan Roh Tuhan. Roh Tuhanlah yang menuliskan perkataan Tuhan itu di dalam hatimu dan pikiranmu. Supaya bisa membuka selubung hatimu yang dikuasai oleh dosa. Sehingga saudara tidak mengerti firman Tuhan. Saudara yang seiman dalam Tuhan, penting untuk kita buka hati kita kepada Tuhan. Untuk menerima perkataannya. Supaya kehidupan kita mengalami transformasi, pemikiran kita mengalami perubahan. Ini sangat penting saudaraku. Kita perlukan Tuhan. Kita perlukan Roh Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita baca dalam Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, firman Tuhan mengatakan sedemikian, Roma 12 ayat yang kedua, dengar baik-baik. Janganlah ikut cara dunia. Sebaliknya, berubahlah menurut perubahan pikiranmu. Saya ulangi, janganlah ikut cara dunia. Sebaliknya, berubahlah menurut perubahan pikiranmu. Saudara kasih dalam Tuhan, dengan demikian ketika kita diubah oleh pikiran kita, hati kita oleh Roh Tuhan, dalam perkataan firman Tuhan yang tertulis dalam hati kita. Nah, saya percaya bahwa kita akan mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan kita. Ini sangat penting saudaraku, jangan menjadi serupa dengan dunia dan jangan serupa dengan cara pemikiran yang lama. Semua bermula itu daripada pemikiran kita yang lama, membuat kita tidak bisa masuk ke dalam apa yang menjadi kebutuhan kita untuk melayani Tuhan dalam perjanjian yang baru. Pikiran kita perlu berubah. Kita perlukan Roh Kudus. Kita perlukan Roh Kudus menulis perkataan Tuhan, mengaplikasikannya dalam kehidupan saudara dan saya. Ini sangat penting saudaraku. Perkataan Tuhan itu harus bekerja, bermula dari pemikiran dan masuk ke dalam hati saudara. Amin saudaraku. Perkataan Tuhan itu perlu turun dalam hati kita. Dan Roh Kuduslah, Roh Allah lah yang menulis perkataan Tuhan itu dalam hati dan pemikiran kita. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 28 ayat ke-9, 1 Tawarik 28 hingga 1 Tawarik 28:9, kita akan bacakan. Engkaulah anakku Salomo, kenalilah Allah ayamu dan beribadatlah kepadanya dengan hati yang tulus dan jiwa yang ikhlas, karena Tuhan mengerti setiap hati dan mengerti setiap angan-angan serta pikiran. Jika engkau mencari hadiratnya, maka dia akan berkenan ditemukan olehmu, tetapi jika engkau meninggalkannya, maka dia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Jadi saudaraku, kalau kita lihat di sini, ia bermula dari hati yang rela mentaati perkataan Tuhan. Daud mengingatkan Salomo, kenalilah Allah ayamu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus,
jiwa, dengan sepenuh hatimu, supaya engkau rela mengikuti perkataan Tuhan, dan ini membuat kita bisa mengerti Tuhan. Amin saudaraku, ia bermula dari hati kita untuk rela mentaati perkataan Tuhan. Saudaraku, perkataan Tuhan yang kita terima itu tidak semua enak didengar. Amin. Kadangkala ia mencabar kita. Kadang-kadang kita perlu melaluinya dengan kesakitan. Tetapi perkataan Tuhan itulah yang membuat saudara bisa mengenali Tuhan dan bisa bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan, mengerti pikiran Tuhan untuk saudara bisa melayaninya di dalam perjanjian yang baru ini. Jadi perkataan Tuhan itu penting dan harus tinggal dalam hati kita. Dari pemikiran dan turun ke hati kita. Dan kita perlukan Roh Kudus untuk menulis perkataan Tuhan itu dalam hati saudara dan saya, supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi itu bermula dari perkataan Tuhan, dan izinkan perkataan Tuhan itu tertanam dalam hatimu. Amin. Walaupun sakit, tetapi ia adalah hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam hatimu. Membuat saudara berubah, saudara mengerti kehendak Tuhan, saudara punya otoritas, saudara sanggup melayani Tuhan dalam apapun keadaan. Dan segala apa yang kalau lakukan, dasarnya adalah Yesus sendiri. Ya saudaraku, oleh itu kita perlu terus menerus mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Supaya kita berkenan ditemukan oleh Tuhan dalam ayat yang tadi kita baca. Saudaraku, oleh itu kita perlu terus menerus mencari Tuhan. Kita tidak hanya berbicara bahwa kita bersandar kepada kekuatan, kita tidak hanya bersandar kepada kekuatan sendiri. Tetapi kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Kita tidak lagi bersandar kepada pemikiranmu sendiri, rasa diri benar kamu tidak lagi bersandar kepada apa yang kamu miliki. Tetapi karena perkataan Tuhan inilah membuat saudara dan saya bersandar kepada Tuhan. Amin saudaraku, kita perlukan Roh Kudus. Karena perkataan Tuhan adalah roh dan kehidupan. Perkataan Tuhan adalah roh dan kehidupan. Kita baca saudaraku Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat ke-63, hanya Roh Kudus memberi hidup. Amin. Saya ulangi, hanya Roh Kudus memberi hidup. Tubuh tidak ada faedahnya. Apa yang kukatakan kepadamu ini datang daripada Roh Kudus dan memberi hidup. Roh Allah ada di dalam perkataan Tuhan yang memberikan kehidupan saudara. Apabila kita memiliki perkataan Tuhan dan firman Tuhan, di mana perkataan firman Tuhan ini adalah kehidupan kita, maka kita akan dibebaskan. Ini mengambil proses yang begitu lama untuk kita bisa berubah, dan kita perlukan Roh Kudus saudaraku. Tuhan tahu, Tuhan mengerti akan hidup saudara. Ada orang yang memerlukan bertahun-tahun berubah. Kalau mereka menggunakan pemikiran dan kekuatan mereka, pasti ini tidak akan terjadi. Mereka tidak akan berubah dalam hidup mereka. Tetapi kalau mereka mengizinkan Roh Kudus mengerjakan hal ini dalam hati mereka, saya percaya bahwa Roh Kudus ini akan bisa mengubah saudara. Saudara yang seiman dalam Tuhan, karena Roh Tuhanlah yang memberikan kehidupan, yang memberikan makna akan hidupmu, sehingga saudara bisa melayani Tuhan. Karena kalau kita bersandar kepada kekuatan sendiri, itu tidak ada faedahnya saudaraku. Tubuh tidak ada faedahnya. Firman Tuhan mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu ini datang daripada Roh Kudus dan memberi hidup. Amin saudaraku. Ini ya sangat hal yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Dalam Yohanes 8 yang ke-31 hingga yang ke-32, saya akan bacakan Yohanes 1. Yohanes pasal 8, 31 hingga ayat ke-2. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, kalau kamu mengikut ajaranku, kamu muridku yang sejati, maka kamu mengenal kebenaran, kebenaran itu membebaskan kamu. Amin saudaraku. Jadi sebagai pelayan perjanjian baru, kita membawa jiwa kepada Tuhan dan membuat mereka percaya kepada Tuhan lewat perkataan Tuhan. Karena perkataan Tuhanlah yang membebaskan saudara dan saya. Perkataan Tuhanlah yang mengubah saudara. Perkataan Tuhan yang membuat saudara bisa mengerti isi hati Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Saudaraku, kita masuk ke dalam manusia yang baru. Melalui proses ini, gambaran Allah, kita menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kalau kita baca saudaraku dalam Kolose 3 ayat 9 ke 10,
Kolose 3 pasal 9 hingga ayat 10. Jangan bercakap bohong satu sama lain, karena kamu telah melucutkan dirimu yang lama itu dengan segala kelakuan dan mengenakan diri yang baru, yang terus menerus diperbaharui dengan pengetahuan menurut Allah yang menjadikannya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini bahwa kita menjadi manusia yang baru karena proses kebenaran. Manusia lama kita penuh dengan muslihat, perlu disingkirkan. Kalau dahulu saudara orang yang suka bercakap bohong, suka mendustai orang lain, suka mempertahankan dirimu walaupun saudara salah. Saudara perlu berubah. Kita perlukan perkataan Tuhan supaya hidup kita mengenakan diri yang baru dan pemikiran kita terus menerus diperbaharui menurut rupa Allah yang menjadikannya menurut firman Tuhan. Jadi saudaraku, sebab itu kita perlu benar-benar menyatakan manusia baru dalam hidup kita melalui kebenaran Kristus, supaya kita bisa melayani Tuhan dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi ini sangat penting saudaraku. Kita sebagai umat Tuhan, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan mengubahkan kita, perkataan Tuhan membebaskan kita. Saudara menjadi manusia baru. Saudara memiliki otoritas di hadapan Tuhan. Saudara bisa sanggup melayani Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Berubahlah dalam pemikiranmu lewat perkataan firman Tuhan yang ada dalam hidupmu yang penuh dengan kuasa. Amin saudaraku, ini dia. Kita perlukan Tuhan. Kita perlu perkataan Tuhan untuk mengubah hidupmu. Manusia baru itu perlu dinyatakan melalui kebenaran dalam Yesus Kristus. Perkataan Tuhan. Kita sangat bersyukur saudaraku, karena kita memiliki perjanjian yang baru yang luar biasa. Kita dijadikan pelayan Tuhan dan merupakan penghormatan, penghargaan yang luar biasa. Saudaraku, dalam perjanjian baru, kita sangat bersyukur karena kita dijadikan. Ini satu penghormatan yang luar biasa dari Tuhan kepada kita untuk melayani Dia. Amin saudaraku, kita sebagai manusia biasa yang tidak punya apa-apa, ketika saudara dibebaskan, ketika saudara ditebus dengan darah Kristus, saudara bisa masuk dan berani masuk ke dalam takhta hadirat Tuhan. Saudara berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara diberikan status sebagai anak Allah, dan Yesus sebagai anak sulung daripada saudara-saudara yang lain. Saudara, malaikat menyertai saudara melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Roh Tuhan menyertai saudara. Perkataan Tuhan mengubah saudara. Identitas saudara berubah langsung. Saudara juga diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Ini hal yang luar biasa buat kita. Hal yang luar biasa, penghormatan dari Tuhan untuk kita bisa melayani Dia. Semuanya itu bergantung daripada hatimu. Jika hatimu mengizinkan perkataan Tuhan mengubah hidupmu, pemikiranmu, maka engkau mengerti apa yang kau kerjakan keluar. Engkau tahu bagaimana melayani Tuhan dalam hadiratnya. Dalam perjanjian yang baru, ini hal yang luar biasa. Makanya saudaraku, kita sangat mengucap syukur. Karena di dalam perjanjian yang baru ini, kita sanggup melayani Tuhan, kita bisa melayani Tuhan. Satu penghormatan yang luar biasa. Hargai saudaraku, apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Supaya kita benar-benar bisa melayani Tuhan di dalam perjanjian yang baru ini. Saudaraku, ini kesempatan saudara dan saya. Berjalanlah dalam kasih karunia Tuhan, dalam melayani Tuhan. Saudara orang-orang yang luar biasa. Saudara bisa masuk langsung dalam hadirat Tuhan, dalam takhta kasih karunia Tuhan. Saudara diberikan otoritas, saudara punya kuasa. Tuhan menyertai saudara. Perkataan Tuhan membebaskan orang yang terikat. Saudara punya otoritas kuasa untuk membebaskan orang yang terikat. Lewat perkataan Tuhan, lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Lewat kuasa dan Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Ini dia, kita melayani Tuhan dengan otoritas, kesanggupan yang Tuhan berikan itu karena kuasa dan hadirat Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin saudaraku, mari kita menilai diri kita. Adakah saudara dan saya tetap bersandar kepada Tuhan? Tetap mau melayani Tuhan dalam hadirat Tuhan? Tetap mau melayani Tuhan dalam perjanjian yang baru ini? Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu minta daripada Tuhan kesanggupan untuk melayani Tuhan. Lewat roh Tuhan, lewat perkataan Tuhan. Dan saudara, orang-orang yang telah ditebus, telah dibebaskan. Dan identitas saudara telah berubah menjadi anak-anak Allah. Ya, serupa dengan gambaran Tuhan. Satu hal yang luar biasa buat kita semua. Amin saudaraku. Mari kita bersama-sama, saya mendorong,
Mari kita melayani Tuhan di dalam perjanjian yang baru ini. Selagi masih ada kesempatan, saudara dan saya, kita layanilah Tuhan Allah kita dengan luar biasa. Amin saudaraku. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan. Karena pagi hari ini Engkau memberikan kami pengertian betapa pentingnya kami melayani Engkau Tuhan di dalam perjanjian yang baru ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Karena Engkau membuat kami, Engkau memeteraikan kami dengan darah-Mu untuk kami bisa masuk ke dalam perjanjian yang baru. Tidak cukup di sana Tuhan, Engkau mau kami melayani Engkau di dalam perjanjian yang baru. Terima kasih Tuhan buat status yang Engkau berikan buat kami Tuhan sebagai anak-anak Allah. Engkau mau kami masuk di dalam proses untuk kami bisa menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan lewat otoritas yang Kau berikan buat kami untuk kami melayani Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan lewat perkataan-Mu yang mengubah hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan lewat Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Sehingga Tuhan perkataan-Mu tertulis dalam hati kami. Dan kami tahu bagaimana kami mengerjakan perkataan Tuhan ini. Sehingga kami bisa melayani Tuhan dengan otoritas, dengan kuasa yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan lewat perkataan-Mu ini. Sehingga kami juga bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Membebaskan orang-orang yang terikat lewat kuasa dan otoritas yang Tuhan percayakan buat kami di dalam melayani Engkau dalam perjanjian yang baru ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Atas kebenaran-Mu, atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu Tuhan sekali lagi. Biarlah Engkau terus memberkati mereka Tuhan. Memberkati kami semua yang terikat dengan roh jahat pada hari ini. Hamba-Mu istiharkan dengan otoritas yang Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Hamba-Mu lepaskan mereka. Berikan pembebasan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang resah hatinya Tuhan Engkau hiburkan. Yang susah hatinya Tuhan, damai sejahtera Allah menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami mau serahkan firman-Mu yang telah selesai ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin.